Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fatma Trisnawati, NPM 19 13 05 30 18, nomor absen 12, dari kelas semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan juga saya akan menjelaskan secara singkat RPP yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP, dan juga saya akan menjelaskan secara singkat RPP yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pengertian RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dan RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Dan RPP ini terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Ini meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Dan yang kedua yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Dan yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI, adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Dan KI ini memiliki empat dimensi. Yang pertama itu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan selanjutnya yaitu kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Dan yang kelima yaitu indikator kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan yang keenam yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa dengan kompetensi dasar. Dan tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator kompetensi pencapaiannya. Dan yang kedelapan yaitu metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Dan yang kesembilan yaitu media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ke-10 yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini terbagi dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dari suatu pertemuan yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar, dan kegiatan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan juga memotivasi siswa. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup.
Ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan juga tindak lanjut. Dan yang ke-11 yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan RPP telah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat. Yang pertama ini ada satuan pendidikan, ini masih saya kosongkan karena memang belum mengajar. Dan yang kedua yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, kelas 4 semester 1, dan alokasi waktu 1 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KI. Yang pertama ada KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dan KI kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangganya. Dan KI ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang disampaikannya di rumah, sekolah, dan juga tempat bermain. Dan yang KI keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar ada 3.4, memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Indikatornya 3.4.1, menjelaskan pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan untuk indikator kedua yaitu 3.4.2, menganalisis pentingnya dalam keberagaman di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Dan untuk indikator ketiga 3.4.3, menyimpulkan arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu KD 3.5, bekerja sama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Untuk indikatornya 3.5.1, menguraikan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Dan 3.5.2, menyajikan contoh perilaku kerjasama dengan teman dan keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Dan selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan indikator. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, masyarakat setelah mengamati. Dan yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menganalisis pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga, setelah menganalisis, siswa dapat menyimpulkan arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menguraikan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menyajikan contoh perilaku kerjasama dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Dan untuk selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama, membedakan contoh dan bukan contoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menceritakan pengalaman bergotong royong. Dan metode pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik, dan juga untuk metodenya permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Dan untuk sumber
dan media pembelajarannya. Yang pertama ini ada buku pedoman guru tema pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, dan juga yang kedua buku siswa tema pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Dan selanjutnya yaitu gambar orang yang sedang bekerja sama melakukan keberagaman dan kegiatan. Dan yang keempat, teks tentang kepahlawanan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dan selanjutnya yaitu penilaian. Untuk penilaian, tekniknya yang pertama, penilaian sikap spiritual ini menggunakan lembar observasi. Dan untuk penilaian sikap sosialnya juga menggunakan lembar observasi. Dan untuk penilaian pengetahuan menggunakan soal. Dan untuk penilaian keterampilan ini menggunakan unjuk kerja. Dan bentuk instrumen penilaiannya seperti ini. Yang pertama ada pedoman observasi penilaian sikap spiritual. Dan yang kedua ada pedoman observasi penilaian sikap sosial. Dan yang ketiga penilaian pengetahuan berupa soal. Dan untuk penilaian keterampilan ini menggunakan rubrik yang berisi menceritakan pengalaman bergotong royong. Baik, begitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.